kesempatan kali ini saya diminta untuk menjelaskan tentang beberapa prinsip, beberapa pandangan tentang pendidikan dalam Islam ya. Dan atau tentang secara khusus ayat-ayat tentang pendidikan ya. Saya akan menyebutkan dalam beberapa waktu yang singkat ini pilihan-pilihan atau ayat-ayat pilihan yang terkait dengan pandang Al-Quran, resepsi Islam tentang pendidikan itu sendiri. Dan antara ayat-ayat itu adalah ayat surat An-Nahl ayat 43. Allah berfirman, "Wa arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ayat An-Nahl ini 43 ini menegaskan kepada Rasulullah bahwasanya rasul-rasul yang telah kami utus kepada Muhammad, mereka itulah para nabi yang telah kami berikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah engkau wahai Muhammad, engkau bertanya kalau kamu tidak percaya kepada orang-orang yang selama ini pernah kami berikan ilmu tentang wahyu itu. Ini perintah kepada Rasulullah untuk Rasulullah itu setengah percaya nggak percaya dipilih. Karena kan nabi itu pilihan ya, bukan usaha ya. Jadi untuk meyakinkan Rasulullah itu tanyalah kepada orang yang menerima Taurat, orang yang menerima Injil, apa suasana yang mereka hadapi dan seterusnya. Ini perintah kepada Rasulullah dan perintah kepada umat Islam sebenarnya. Ayat ini bisa jadi kontekstual atau ada latar belakangnya, yaitu bahwasanya secara spesifik perintah kepada Rasulullah untuk Rasulullah sudah yakin, tetapi perintah oleh Allah tanya kepada orang Yahudi Nasrani, bahwasanya engkau itu benar nabi ya Muhammad, gitu ya. Ini makna secara khusus dan saya kira bisa jadi kalau kita rujuk di tafsir bisa jadi ada kronologinya, ada asbab nuzulnya. Tapi makna secara umum, kenapa saya ambil makna secara umum? Karena makna secara umum ini jauh lebih bisa kita maknai kemana-mana, sesuai juga dengan kaidah tafsir. Kaidah tafsir itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya teks dalam Al-Quran itu adalah teks yang umum, bukan berkaitan dengan adanya latar belakang atau sebab nuzulnya diturunkan terkait ayat itu atau tidak. Jadi kalau kita maknai ayat ini secara umum adalah perintah kepada umat Islam semuanya, fas'alu ahla dzikri, ini redaksinya dari sini ya. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Ahla dzikri bisa berarti orang yang mendapatkan Taurat dan Injil. Ahla dzikri bisa berarti siapa saja yang memiliki ilmu, agar kita merujuk kepada mereka sebelum kita melakukan suatu, ya kan? Jadi ulama fikih atau seorang pelajar bertanya kepada orang yang seniornya, yang lebih dahulu makan banyak garam gitu ya. Ini juga ayat ini berlaku. Maka teori ini kalau kita kaitkan dengan teori pendidikan, ini adalah istilahnya expert itu adalah ahli, ya kan. Jadi kita harus bertanya kepada orang yang sudah berkecimpung lebih lama, memang mendalami dan seterusnya. Kalau dalam teori pendidikan memang 10.000 jam membaca itu akan menjadikan Anda expert, ahli, ya kan. 10.000 jam. Itu berapa jam? Ya, jadi intinya adalah maknanya bisa umum, ya kan. Tapi ini juga sangat sesuai dengan teori pendidikan, bahwasanya Islam itu mengajarkan profesionalisme, merujuk pada orang yang ahli. Memang itu nggak boleh asal-asalan. Itu dalam pendidikan atau dalam pemerintahan, itu juga orang-orang yang memang memiliki latar belakang ilmu pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan fatwa pun gitu juga kan teori. Ini teori ayat ini berlaku juga untuk fatwa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Ya. Dzikr di sini maknanya tadi ya, bisa Taurat dan Injil. Dzikr juga maknanya bisa jadi umum, yaitu orang yang berilmu. Jadi seorang ahli fatwa mau mengeluarkan sebuah fatwa berkaitan dengan cloning. Memang selama ini ahli fikih dan ahli tafsir, ulama-ulama MUI, ya kan, yang
backgroundnya syar'i, apakah belajar tentang cloning dan seterusnya? Nggak tahu dia. Mengapa? Maka dari itu ayat ini adalah harus melibatkan semua stakeholders yang berkaitan, ya. Siapa aja, orang kedokteran, orang yang mengerti tentang teori-teori itu semuanya, sehingga ketika tahu proses cloning seperti apa, proses vaksinasi seperti apa, ini kan vaksin pakai apa bahannya dan seterusnya, semua pada ahlinya harus ditanya dulu, baru bisa menghukumi. Karena hukum itu adalah efek dari pandangan. Jadi kesimpulan tasawur itu adalah pandangan. Oh gini, baru hukum. Jadi hukum itu efek. Jadi harus mengetahui terlebih dahulu, al-fahmu terlebih dahulu. Ya. Baru bisa memvonis. Ya. Nah, ayat ini adalah sangat sesuai dengan teori ilmu pendidikan, bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada orangnya. Dan ayat-ayat yang lainnya, ya kan? Contoh ayat yang lainnya ya. Udah berapa menit? Nah, ini yang selintas dalam benak saya juga ya. Di antara ayat yang bercerita tentang ilmu juga adalah apa? Adalah perintah, ini sebenarnya perintah secara umum tentang menambah ilmu. Itu punya ayatnya panjang, tapi konteksnya lebih tepat adalah di konteks atau redaksi wa qurra bizidni ilma. Surat Thaha ayat 114 ya. Saya perintah kepada Rasulullah. Intinya adalah juga spirit dari ayat ini harus spirit menambah terus. Tapi apapun kita, guru yang berkecimpung di pendidikan, ya harus selalu menambah, mengembangkan diri, mengeksplor karena perkembangan sangat cepat ya. Semua itu bermanfaat. Kalau kita lihat redaksinya di sini redaksi umum ilmu. Kalau dalam teori bahasa Arab, nahwu itu nakirah. Tahu nakirah itu umum. Ilmu apa saja, ya tidak kita batasi. Sekarang orang membatasi. Oh, ilmu agama, ilmu duniawi, dan seterusnya. Ada beberapa bukti bahwasanya ilmu duniawi itu adalah fardu kifayah yang harus dipenuhi oleh umat Islam, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah, ya kan, ketika Nabi Adam pertama kali diajarkan tentang nama gunung, nama ini semua. Di situ sama sekali Nabi Adam tidak pernah pisah-pisahkan di ilmu agama ini, enggak. Ini nama semua diajarkan, ya kan? Berarti kan nama ilmu bumi, ilmu apa kan diajarkan, ya kan? Nah, ada bukti-bukti yang lainnya yang saya kira umat Islam juga harus belajar. Tidak ada istilah pemisahan antara semua ilmu bermanfaat buat Islam, ya kan? Bahkan kalau misah-misahin itu efek dari atau imbas dari sekularisme, dan yang tidak diuntungkan adalah umat Islam, kan? Karena contoh aja ya, contoh pemahaman yang terpisah-pisah dari sekuler adalah kalau guru ngajar dari pagi sampai sore, belajar Quran, dia dapat pahala, ya kan? Kalau seorang ahli fisika, dia di laboratorium dari pagi sampai siang nggak dapat pahala, kan curang, ya? Memang siapa yang bagi-bagi pahala, ya kan? Ya Allah kan, bukan kita yang vonis, ya kan? Nah, kita karena pengaruh sekuler itu, jadi semua itu perlu, bahkan fardu kifayah atau kata ulama itu adalah fardu kifayah itu yang termasuk yang diprioritaskan. Fardu kifayah dengan makna yang luas ya. Karena kita kalau memaknai fardu kifayah hanya sholat jenazah ya, itu contoh sekian ratus tahun yang lalu. Umat Islam harus mampu mengembangkan makna fardu kifayah. Berapa dokter perempuan yang mengurusin persalinan seorang perempuan, sehingga tidak di seorang muslimah itu tidak diurusin sama dokter laki-laki lagi. Berapa yang terpenuhi? Kita bicara fardu kifayah harus ke sana. Udah punya bank belum? Sudah punya pasar dan seterusnya kan? Itu fardu kifayah semua yang diabaikan. Sudah bisa punya senjata sendiri belum? Atau masih mengekspor dari luar atau mendatangkan dari luar? Senantiasa bergantung pada luar. Kita bicara fardu kifayah sangat luas, ya kan? Maka ilmu sesuai dengan redaksi di sini. Kalau saya kaitkan dengan ayat satu lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ objek dari ikra, ya kan? Bacalah. Rasulullah tidak tentukan baca apa. Itu maknanya sangat luas sekali. Baca apa saja, baik teks yang bisa dibaca atau sesuatu yang tidak bisa dibaca. Alam pun dibaca, ini dibaca, gitu kan? Ini betapa ilmu dalam Islam semua dianjurkan, ya kan? Dan umat Islam ketika mereka menomorduakan, ya kan,
ilmu-ilmu tertentu sehingga mereka jadinya ya amat terbelakang ya. Padahal ayat pertama kali yang diturunkan adalah Iqra ya, umat Iqra, umat surat Iqra ya, atau ayat Iqra, tapi mereka justru membeo bukti-buktinya sudah nyata ya. Universitas dan perguruan tinggi terbaik semua rata-rata non-muslim ya kan. Korea sekarang menempati tempat tertinggi ya kan. Meskipun ada prestasi-prestasi yang bagus, contoh Palestina, Gaza itu negara yang dikepung. Saya pernah ke Gaza tahun 2012 ya. Gaza itu dikepung, tapi nilai tingkat buta hurufnya hampir 0%. Padahal di sana lampu itu cuma 2 jam atau 4 jam, dibatasi sama Israel kan. Seperti itu ya. Umat Islam ketika ya mulai dari pemahaman atau perjuangannya tidak terasa, ya udah mereka enak-enak aja. Padahal mereka masih terjajah secara pandang, secara tapi justru orang Gaza yang dikepung ya, mereka justru 99% bebas buta huruf, tingkat bacanya tertinggi.